Bab 901. Separuh kuburan belakang dipenuhi roh jahat dan tulang-tulang orang mati, sementara separuh lainnya dipenuhi kehidupan dan energi spiritual. Kuburan belakang menempati area yang luas, dan hampir tidak terlihat ujungnya dengan mata telanjang. Di depan sebuah rumah sederhana, seorang pemuda duduk bersila di atas sebuah batu besar tua. Auranya benar-benar tertutup, kehadirannya begitu halus, seolah-olah ia telah menyatu dengan lingkungannya. Bahkan ketika seseorang melihatnya duduk di sana, orang itu akan salah mengira bahwa ia sebenarnya tidak ada di sana. Setiap kultivator yang melihat pemandangan ini akan berseru takjub bahwa pemuda ini benar-benar telah memasuki keadaan persatuan surga manusia. Yang disebut kesatuan surga manusia adalah suatu keadaan yang hanya dapat dirasakan dan bukan diungkapkan. Keadaan ini dapat membantu seseorang untuk mendapatkan pencerahan dan langsung memahami banyak hal yang biasanya tidak dapat dipahami. Keadaan ini juga dapat membantu seseorang dengan mudah menerobos ketika terjebak pada tingkat kultivasi tertentu. Banyak manfaatnya sangat didambakan oleh semua kultivator. Dari jutaan kultivator, hanya sedikit yang bisa memasuki keadaan ini. Jelas sekali seseorang membutuhkan kemampuan pemahaman yang tinggi ditambah keberuntungan untuk memasuki keadaan ini. Pemuda itu duduk di atas batu besar, tenggelam dalam keadaan kesatuan surga manusia. Rasa iri akan memenuhi siapapun yang melihatnya. Pemuda itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Selama setengah bulan terakhir, dia telah berbicara tentang Dao dengan tetua penjaga makam. Pertama, mereka membahas kebenaran tentang kedalaman kekuatan sebelum beralih ke penggabungan berbagai teknik. Dia juga berbicara tentang bintang api bencana petir yang diperolehnya dari paviliun buku. Dia juga berbicara tentang pemahaman pribadinya dalam tinju penghancur Dao Kosmos dan alam fondasi jiwa. Terakhir, dia juga berbicara tentang pengembangan mantra kehancuran. Saat itulah dia tiba-tiba memasuki keadaan kesatuan surga manusia. Ia merasa jiwanya telah menyatu dengan langit, seolah-olah ia melayang tinggi di atas angkasa, memandang cakrawala berbintang yang tak terbatas, mengamati berbagai kekuatan misterius yang mengalami berbagai perubahan sesuai dengan aturan tertentu. Sebagai contoh, kekuatan emas tertentu melesat seperti meteor emas. Sebagai contoh, kekuatan api tertentu mengamuk dengan dahsyat, jalurnya tak terbendung. Sebagai contoh, kekuatan kayu tertentu telah berubah menjadi gunung yang keras dan tebal yang lebih mirip bintang kecil daripada gunung. Setiap kekuatan menampilkan kedalaman yang berbeda, memungkinkan seseorang untuk memahami asal-usul dan kebenaran kekuatan-kekuatan tersebut. Mantra kehancuran yang belum lengkap diulang-ulang dalam pikiran Xiang Shaoyun, seperti lonceng yang terus berdering tanpa henti. Mantra itu mengguncang seluruh pikirannya, dan hal-hal yang sebelumnya tidak ia pahami seketika menjadi sejelas siang hari. Dengan bantuan mantra, pemahamannya tentang berbagai kedalaman semakin mendalam. Hal ini akan sangat meningkatkan upayanya di masa depan dalam menguasai sepenuhnya rahasia tertinggi dari kedalaman tersebut. Dia juga dapat merasakan pasang surut bintang-bintang di dalam dirinya, seolah-olah mereka beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Kecepatan penyerapan energi astralnya pun berlipat ganda sebagai hasilnya, dan kultivasinya tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sayangnya, dia tidak bisa terus berada dalam kondisi ini selamanya. Setelah mencapai titik pertumbuhan tertentu, dia secara otomatis meninggalkan kondisi tersebut dan kembali normal. Namun, dia tidak langsung berhenti berkultivasi. Matanya tetap tertutup, dan dia mulai mengkonsolidasikan kemajuan yang baru saja diperolehnya. Setelah waktu yang tidak ditentukan, akhirnya dia membuka matanya. Matanya tampak sama sekali tidak mencolok, namun memancarkan aura spiritualitas yang tak terlukiskan. Aku tidak menyangka akan mencapai persatuan surga manusia hanya dengan berbicara tentang Dao dengan guruku. Itu adalah percakapan yang sangat bermanfaat, keluh Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Dia merasa seolah-olah awan di benaknya telah sirna, dan banyak kebingungannya telah hilang. Dari pembicaraan ini, kamu telah memahami jalan masa depanmu. Di masa depan, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Tidak seorang pun akan membantumu. Semuanya bergantung padamu untuk mempertahankan hati yang berani dan tak gentar, suara tetua penjaga makam terdengar lantang. Terima kasih atas ajaran Anda, Guru, kata Xiang Shaoyun. Tetua penjaga makam tidak terlihat dimanapun, dan Xiang Shaoyun tidak tahu di mana dia berada. Namun, tetua penjaga makam tampaknya berada di mana-mana dan mengamati setiap tindakannya. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Semua pencapaianmu berasal dari kemampuan pemahamanmu. Jika kemampuan pemahamanmu buruk, apapun yang kukatakan padamu akan sia-sia, kata tetua penjaga makam dengan acuh tak acuh. Akademi telah memutuskan untuk mengeluarkanmu. Apa? Xiang Shaoyun terkejut. Dia begitu asyik membicarakan tentang Dao dan tidak memikirkan apa yang akan dilakukan Akademi. Setelah mendengar berita ini, dia kehilangan ketenangannya. Pihak lain jelas bersalah. Memang benar, dia telah membunuh,
tetapi merekalah yang memulai duluan. Dia juga didukung oleh tetua penjaga makam, yang bahkan ditakuti oleh para tetua agung. Dia mengira bahwa meskipun dihukum, hukumannya tidak akan berat. Tetapi pengusiran telah melampaui harapannya. Apakah Anda merasa sulit untuk menerimanya? Tanya tetua penjaga makam. Ya, Guru, bagaimana mereka bisa mengambil keputusan seperti itu? Xiang Shaoyun bertanya dengan geram. Dia telah melalui banyak ujian untuk bergabung dengan akademi. Dia baru saja mendapatkan reputasi di akademi, tetapi malah hal ini yang terjadi. Dia tidak bisa menerimanya. Mereka mengambil keputusan itu dengan izin saya. Kalau tidak, mereka tidak akan berani melakukannya, kata sesepuh penjaga makam. Xiang Shaoyun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa tetua penjaga makam juga menyetujui hukuman itu. Dia terdiam. Tetua penjaga makam muncul dari kejauhan, dan dengan beberapa kilatan cahaya, ia muncul di hadapan Xiang Shaoyun dan berkata, "Kau menempuh jalan fisik terkuat, jadi kau tidak boleh membatasi diri pada satu lokasi atau organisasi saja. Setiap inci tanah di wilayah kekuasaan ini dipenuhi dengan pengalaman berbeda yang menunggumu. Pengalaman-pengalaman itu akan membantumu berkembang, tetapi berlatih di akademi terlalu damai, dan hanya akan menekan potensimu, sehingga menyulitkanmu untuk menyelesaikan jalanmu. Karena itu, aku telah memutuskan untuk melepaskanmu, seperti aku melepaskan seekor naga kembali ke laut. Kita akan lihat apakah kau benar-benar dapat terbang tinggi di atas langit, seperti ikan mas yang berubah menjadi naga." Xiang Shaoyun termenung dan menyadari bahwa tetua penjaga makam akan mulai menempa dirinya. Mengusirnya adalah tahap penempaan pertama. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menapaki jalan menuju daonya sendiri. Tetua penjaga makam melanjutkan, akademi ini sudah mulai membusuk. Untuk kompetisi keempat akademi yang akan datang, aku ingin kau berpartisipasi sebagai individu dan membedakan dirimu dari yang lain, memberi pelajaran kepada mereka semua. Mereka akan tahu betapa bodohnya keputusan yang telah mereka buat. Jika kau tidak dapat mencapai itu, maka jangan sebut-sebut lagi bahwa kau adalah muridku. Tapi bagaimana saya bisa bergabung setelah meninggalkan akademi? Tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. Tidak ada yang memiliki tempat itu. Saya punya cara sendiri untuk mengizinkan Anda masuk, kata tetua penjaga makam itu dengan percaya diri. Bab 902. Xiang Shaoyun dapat mendengar keyakinan dalam suara tetua penjaga makam, seolah-olah tetua itu percaya bahwa Xiang Shaoyun dapat dengan mudah mencapai apapun yang diinginkannya. Kepercayaan dirinya menular kepada Xiang Shaoyun, dan emosi yang tak tergoyahkan membuncah dalam diri Xiang Shaoyun. Ia tersadar dari kesedihannya dan berkata, "Aku akan mendengarkan perintahmu, Guru, dan aku akan memenangkan kompetisi antar 4 akademi. Kau perlu mencari daomu sendiri. Karena kau dapat memahami 9 kedalaman, kemampuan pemahamanmu sangat tinggi, tetapi kau masih bukan yang terbaik. Alam ini dipenuhi oleh para jenius, dan banyak dari mereka dapat bersaing denganmu. Jangan pernah merasa puas," ingatkan tetua penjaga makam. "Selain demi ketenangan akademi, aku juga ingin kau meninggalkan akademi karena aku berharap kau bisa memperjuangkan sumber daya kultivasimu sendiri. Dengan begitu, kau bisa mengasah dirimu. Akademi memiliki berbagai macam sumber daya yang tersedia, dan kau akan bergantung padanya jika tetap tinggal. Itu tidak akan bermanfaat bagi perkembanganmu." Tetua penjaga makam itu jelas sedang menjelaskan agar Xiang Shaoyun dapat memahami maksudnya. Ia juga tidak ingin disalahpahami. Xiang Shaoyun cerdas, dan dia langsung mengerti apa yang ingin dilakukan tetua penjaga makam itu. Dia berkata dengan serius, "Muridmu patuh. Kau punya waktu setengah bulan untuk menyelesaikan urusanmu di akademi. Pergilah setelah selesai. Jangan mencariku jika tidak ada hal penting." "Tentu saja, tidak akan mudah bagimu untuk kembali setelah pergi," kata tetua penjaga makam itu dingin. Xiang Shaoyun ragu sejenak dan akhirnya memutuskan untuk bertanya, "Guru, saya ingin menyelamatkan orang yang dipenjara di kastil kegelapan." Dia yakin tetua penjaga makam itu tahu siapa yang dia maksud. Lagi pula, dia adalah individu tertua yang masih hidup di akademi tersebut. "Itu urusan pribadimu, dan aku tidak berkewajiban untuk membantu. Tetapi, jika kau mampu membebaskannya, aku tidak akan menghentikanmu," kata tetua penjaga makam sebelum menghilang tanpa jejak. Xiang Shaoyun merenungkan kata-kata tetua penjaga makam dan tersenyum. "Jadi, apakah guru mengatakan dia akan menutup mata? Kalau begitu, aku benar-benar perlu memikirkannya baik-baik." Lalu dia berbalik dan pergi. Dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudaranya di Legion Overlord dan meninggalkan Akademi Naga Phoenix, tempat dia tinggal selama beberapa tahun. Ia belum jauh pergi ketika manusia serigala itu muncul kembali di hadapannya. Manusia serigala itu membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tuan muda, saya akan selalu berada di sisi Anda selama sisa waktu Anda di akademi." "Jelaslah,
Ini adalah perlindungan terakhir yang diberikan tetua penjaga kuburan kepadanya. Di masa depan, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Baiklah, Xiang Shaoyun setuju tanpa ragu-ragu. Mungkin masih ada seseorang yang berusaha membuat masalah baginya selama sisa waktunya di akademi. Dengan manusia serigala di sisinya, dia tidak perlu takut akan apapun. Xiang Shaoyun kembali ke Villa Naga 1 dengan tidak sabar. Dia tahu bahwa anggota Legion Overlord sudah lama mengetahui bahwa dia telah diusir. Dia harus menenangkan mereka dengan cara yang semestinya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan banyak murid. Masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi yang rumit saat melihatnya, dan tak seorang pun maju untuk mengejeknya. Sebagian besar dari mereka menunjukkan rasa simpati. Bahkan ada seorang wanita muda yang berkata, "Tuan, aku menyukaimu. Aku akan keluar dari akademi bersamamu. Kita bisa hidup sebagai pasangan yang bebas dan tanpa ikatan. Apakah kau setuju?" Wanita muda itu memiliki paras yang menawan, kulit yang cerah, dan tubuh yang sempurna. Dia adalah kecantikan yang langka. Sayangnya, Xiang Shaoyun tidak punya waktu untuk terlibat dalam percintaan. Dia hanya memberinya senyuman sebelum melangkah pergi. Tak seorang pun bisa menghentikan daunnya, dan tak seorang pun bisa mengganggu daunnya. Dia akan menempuh jalan dao terkuat. Bahkan sebelum dia tiba di Villa Naga 1, berita tentang kemunculannya kembali menyebar kemana-mana, dan anggota Legion Overlord mulai berkumpul dari segala arah. "Tuan, Anda kaham saja. Kami sangat khawatir tentang Anda," tanya salah satu dari mereka. "Bukankah aku ada di sini sekarang?" "Jangan khawatir," kata Xiang Shaoyun. "Tuan Agung, kami tidak ingin Anda pergi," kata orang lain. "Jangan khawatir. Aku hanya akan pergi setelah setengah bulan. Kita masih punya banyak waktu," kata Xiang Shaoyun riang. Tak lama kemudian, ratusan orang mengelilinginya, dan kelompok besar itu menuju Villa Naga 1 dengan penuh kemeriahan. Orang-orang dari faksi lain dipenuhi rasa hormat terhadap kepemimpinan Xiang Shaoyun. Ia masih menikmati rasa hormat tersebut bahkan setelah diusir. Saat itu, Gui Mohu dan Feng Xiaoxia tiba-tiba muncul di hadapan Xiang Shaoyun. Ada sekitar selusin orang di belakang mereka. Semuanya menatap Xiang Shaoyun, dan jelas mereka datang untuknya. "Kau masih berani menunjukkan wajahmu di hadapanku," kata Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. "Haha, kau pikir kau siapa? Kau hanyalah anjing liar yang diusir dari akademi. Berani-beraninya kau bersikap sombong di depanku," kata Feng Xiaoxia dengan nada mengejek. "Lawan yang sudah kalah sepertimu masih mengucapkan kata-kata besar seperti ini?" tanya Xiang Shaoyun sambil menyipitkan mata. Begitu kau melangkah keluar dari akademi, kau akan menghadapi pengejaran tanpa henti dari kami. Tunggu saja kematianmu," kata Feng Xiaoxia dingin. "Dan para anggota skual akan ditindas oleh seluruh Legion Overlord," teriak seseorang dari Legion Overlord. Anggota Overlord Legion lainnya juga mulai berteriak pada Feng Xiaoxia dan kawan-kawan. Mereka begitu sombong saat bertindak bersama sehingga kelompok Feng Xiaoxia benar-benar ketakutan. Xiang Shaoyun memiliki darah iblis di dalam dirinya. "Apa yang kau lakukan? Mengapa kau masih mengikuti iblis? Apakah kau bergaul dengan para iblis?" tegur Gui Mohu. "Dia diusir karena dia adalah iblis dan telah membunuh keturunan seorang tetua. Berhati-hatilah dalam mendukung siapapun." "Omong kosong. Bagaimana mungkin penguasa itu adalah iblis? Kau jelas-jelas menjebaknya," teriak Pan Yun, yang sangat marah dengan tuduhan itu. "Benar sekali. Penguasa tertinggi itu jelas-jelas manusia. Kita semua bisa merasakannya dengan jelas. Iblis akan mengolah energi iblis, tetapi penguasa tertinggi mengolah energi astral. Siapapun yang punya otak bisa melihat itu. Kau jelas-jelas menjebak penguasa tertinggi karena rasa iri hatimu. Sungguh tak tahu malu," kata orang lain. "Kalian terus saja menempuh jalan yang salah. Kalian akan menyesali ini nanti," kata Gui Mohu sambil menghela napas. Feng Xiaoxia berkata, "Legion Overlord akan lenyap. Kalian sebaiknya bergabung dengan skual. Aku akan selalu menyambut kalian. Aku dan kakakku sama-sama kultivator alam kenaikan naga tingkat 7. Kami tidak lebih lemah dari penguasa kalian." Mereka datang bukan hanya untuk mempermalukan Xiang Shaoyun, tetapi juga untuk mencuri anggotanya. Mereka benar-benar menyimpan niat jahat. Para anggota Overlord Legion sangat marah, dan ketika mereka hendak melanjutkan pertengkaran, Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, "Penjaga serigala, lalat-lalat ini terlalu berisik. Bisakah kau menyuruh mereka diam?" Bab 903. Manusia serigala itu melangkah keluar dan menjawab dengan hormat, "Ya, Tuan Muda." Semua orang bingung ketika melihat manusia serigala itu. Mereka tahu Xiang Shaoyun memiliki pengikut manusia binatang bersayap, tetapi mereka belum pernah mendengar dia juga memiliki pengikut manusia serigala. Namun,
mereka semua percaya bahwa manusia serigala itu hanya terlihat tangguh tetapi sebenarnya tidak kuat. Mereka tidak mengerti apa yang begitu istimewa tentang manusia serigala itu. Feng Xiaoxia mengejek, dari mana asal anjing kampung ini? Orang seperti dia berani bertingkah sok jagoan di akademi. Apakah dia mencari kematian? Tepat setelah dia mengatakan itu, manusia serigala muncul di hadapannya. Kepala serigala yang ganas itu membuatnya ketakutan dan mundur. Namun, dia diangkat sebelum sempat melarikan diri. Pak! Feng Xiaoxia benar-benar terstunet. Dia merasa tamparan itu telah menghancurkan wajahnya, dan bahkan seluruh kepalanya terasa seperti hampir terlepas dari tubuhnya. Dia ingin melawan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak lagi mampu mengumpulkan kekuatan apapun dan hanya bisa menerima tamparan itu. Kau boleh menghinaku, tapi jangan menghina tuan muda, tegas manusia serigala itu. Di sampingnya, Gui Mohu menyerang sambil berteriak, lepaskan adikku. Gui Mohu mencakar dengan serangan angin tajam yang mampu merobek gunung. Namun, manusia serigala itu bahkan tidak melirik Gui Mohu, melainkan dengan santai melayangkan pukulan ke wajah Gui Mohu, membuatnya terpental jauh. Bang! Gui Mohu menabrak gunung di dekatnya dengan keras, menciptakan lubang berbentuk manusia di tebing. Orang-orang di sana membelalakkan mata karena terkejut, dipenuhi rasa tak percaya akan betapa kuatnya manusia serigala itu. Seorang anggota skual berteriak, kau akan mati. Berani-beraninya kau melukai seorang murid di akademi. Para tetua tidak akan mengampunimu. Ketika manusia serigala itu mendengar hal tersebut, ia melemparkan Feng Xiaoxia ke arah kelompok anggota skual. Feng Xiaoxia menghantam kelompok itu, dan rintihan kesakitan mulai bergema di udara. Mereka merasa seolah-olah sebuah gunung telah dilemparkan ke arah mereka. Kekuatan di balik lemparan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin mereka tahan. Pergi sana, atau aku akan melumpuhkan kalian semua, teriak manusia serigala itu dengan angkuh. Para anggota skual tidak lagi berani bersikap sombong. Mereka dengan cepat bangkit berdiri dan terlatih-tatih pergi bersama Feng Xiaoxia dan Gui Mohu. Pada saat itu, seorang tetua dari tim penegak hukum tiba dengan tergesa-gesa. Feng Xiaoxia tidak pingsan, dan ketika melihat tetua, dia mengeluh, Tuan Tetua, Xiang Shaoyun, si pengkhianat, baru saja memerintahkan manusia serigala untuk memukuli kami. Mohon tegakkan keadilan untuk kami. Feng Xiaoxia mengenal tetua ini yang merupakan teman pamannya, Feng Huosuo. Dia yakin tetua itu akan berpihak padanya. Dengan seorang tetua di sisinya, manusia serigala itu pasti akan tertindas tidak peduli seberapa kuat dia. Namun, dia belum selesai berbicara ketika tetua itu menamparkan wajahnya beberapa kali. Pak! Suara-suara tajam itu menggema di udara. Semua orang terkejut, terutama para anggota skual. Ada apa dengan si tetua? Pelakunya ada tepat di depan mereka, tetapi dia malah menamparkan korban. Bisa dibilang Feng Xiaoxia sekarang benar-benar cacat. Ini adalah sesepuh tingkat tinggi di akademi. Beraninya orang sepertimu memprovokasinya. Dia menunjukkan kemurahan hati dengan menyelamatkan nyawa kalian. Pergi sana, bentak sesepuh itu. Ketika Feng Xiaoxia mendengar kata-katanya, dia pingsan. Siapa sangka seorang tetua tingkat tinggi akan mengikuti Xiang Shaoyun kemana-mana. Bukankah Xiang Shaoyun telah diusir? Mengapa seorang tetua tingkat tinggi menuruti perintahnya? Apakah akademi mencoba mempermainkannya? Orang-orang di belakang Xiang Shaoyun sangat gembira. Mereka merasa sangat marah ketika mendengar penghinaan yang Feng Xiaoxia dan yang lainnya lakukan terhadap Xiang Shaoyun. Sekarang, seorang tetua tingkat tinggi benar-benar mendukung Xiang Shaoyun. Ini patut dirayakan. Memang benar, sang penguasa sejati sesuai dengan namanya. Banyak yang bahkan mulai bertanya-tanya apakah hukuman Xiang Shaoyun telah dibatalkan. Jika tidak, mengapa ada tetua tingkat tinggi yang menjaganya? Mohon maaf, Tuan Penjaga Serigala. Anak-anak telah menyinggung perasaan Anda karena ketidaktahuan mereka. Sebaiknya kita singkirkan mereka dari pandangan Anda. Bagaimana menurut Anda, kata tetua itu dengan nada patuh. Banyak tetua kini mengetahui latar belakang penjaga serigala itu. Karena itu, mereka tidak lagi berani bersikap angkuh di hadapannya. Manusia serigala itu mengabaikan tetua tersebut. Sebaliknya, dia berbicara kepada Xiang Shaoyun, Tuan muda, lalat-lalat itu sudah ditangani. Ayo pergi, kata Xiang Shaoyun sebelum melanjutkan perjalanannya ke Villa Naga 1. Tidak kurang dari 1000 orang berkumpul di sana, semuanya anggota Overlord Legion. Mereka semua bergegas datang begitu mendengar kabar kembalinya Xiang Shaoyun. Selamat datang kembali, Overlord, teriak mereka bersamaan. Suara mereka bergema di seluruh area, dan aura yang mencekam membubung ke langit, menunjukkan keyakinan dan persatuan Legion Overlord.
Melihat para anggota Overlord Legion yang bersemangat dan mengingat kembali adegan-adegan pertempuran mereka berdampingan sebelumnya, rasa melankolis muncul dalam diri Xiang Shaoyun. Matanya berkaca-kaca saat dia meraung, Overlord Legion tak tertandingi. Legion Overlord tak tertandingi. Legion Overlord tak tertandingi. Seluruh anggota Overlord Legion berteriak bersama, dan suara mereka menyebar ke seluruh akademi. Seseorang dari faksi lain menggerutu, tak tertandingi apanya. Mereka bukan apa-apa dibandingkan dengan perkumpulan pedang kita. Seseorang dari faksi lain berteriak, apa yang begitu istimewa tentang Legion Overlord? Jika mereka berani keluar dari barisan di hadapan langit penghancur, kita akan menginjak-injak mereka semua. Jika ini terjadi di waktu lain, faksi-faksi ini mungkin akan mengumpulkan anggota mereka untuk memberi pelajaran kepada Legion Overlord karena telah mengucapkan kata-kata yang keterlaluan. Tetapi mereka tahu bahwa Xiang Shaoyun akan meninggalkan akademi dan mungkin sedang mengucapkan perpisahan terakhirnya, jadi mereka memutuskan untuk mengabaikan Legion Overlord. Setelah sekian lama, teriakan itu akhirnya berhenti. Xiang Shaoyun menarik napas panjang dan menenangkan diri sebelum melangkah masuk ke villa. Para murid berpencar untuk membuka jalan baginya saat ia melangkah masuk seperti seorang penguasa yang mengawasi rakyatnya, tampak sangat berwibawa. Di tengah villa, sebuah tempat duduk telah disiapkan untuknya. Dia duduk dan mengamati kerumunan sebelum berkata, saudara-saudari sekalian, saya sangat senang memiliki kesempatan untuk bekerja bersama kalian semua dan mendirikan Legion Overlord. Saya berencana untuk membubarkan Legion hari ini, tetapi saya telah berubah pikiran. Legion akan tetap ada, dan Ouyang Chuanqi akan menggantikan saya sebagai Overlord. Saya berharap semua orang masih dapat bekerja sama dengan sepenuh hati, terus mengembangkan kekuatan Legion, dan mendominasi akademi. Overlord, kami harap Anda bisa tetap tinggal, teriak para anggota Legion Overlord, mata mereka berkaca-kaca. Bab 904. Xiang Shaoyun melihat ekspresi penuh harap yang dimiliki semua orang, dan dia sangat terharu. Dia juga enggan berpisah dengan mereka, tetapi gurunya benar. Akademi memberinya terlalu banyak kenyamanan dan terlalu banyak keuntungan, membuat hidupnya terlalu mudah. Jika semua dukungan itu diputus, dia harus bekerja keras untuk mencari sumber dayanya sendiri. Ia akan menghadapi banyak rintangan, tetapi ia akan ditempa dengan baik. Hanya dengan begitu ia dapat membentuk fisik dan kepercayaan diri seorang yang kuat. Karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan akademi dan berkelana di dunia, menempuh jalan menuju daunnya sendiri. Semuanya, tenang dan dengarkan aku, Xiang Shaoyun menenangkan semua orang sebelum nadanya berubah serius. Aku benar-benar dikeluarkan dari akademi. Jangan khawatirkan masalahku. Aku tidak menghancurkan prospek masa depanku. Ini adalah awal dari proses penempaanku. Di masa depan, kalian akan mendengar namaku di seluruh dunia. Aku adalah penguasa yang memproklamirkan diri. Aku tidak akan pernah gagal dengan gelar itu. Kuharap kalian semua bisa sama. Di masa depan, kita semua akan melampaui alam penguasa, mencapai alam pertempuran surga, atau bahkan alam yang lebih tinggi. Ketika Legion Overlord mendengar keseriusan dalam nada bicara Xiang Shaoyun, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Meskipun mereka tidak ingin melihatnya pergi, mereka tidak bisa menentang keputusan akademi. Dan Xiang Shaoyun sendiri optimis tentang hal itu dan sama sekali tidak merasa sedih, membuat mereka merasa jauh lebih baik. Tuan, jika Anda berminat, saya dapat menerima keanggotaan Anda atas nama Sekte 7 Sungai di Gerbang Timur. Sekte 7 Sungai adalah organisasi tingkat 7 teratas. Kami juga memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah, tawar salah satu dari mereka. Orang lain berkata, Sekte 7 Sungai tidak akan cocok. Overlord, Anda sebaiknya bergabung dengan Perkumpulan Pedang Surgawi Gurun Selatan. Itu adalah organisasi tingkat 8, dan saya adalah ketua muda perkumpulan tersebut. Jika Anda bergabung, saya dapat membiarkan Anda memilih sendiri semua sumber daya yang kami miliki di perkumpulan tersebut. Yang lain pun mulai mengajukan tawaran mereka, berharap Xiang Shaoyun dapat bergabung dengan organisasi mereka. Jika Xiang Shaoyun bersedia bergabung, itu sama saja dengan menambahkan seorang jenderal pemberani ke organisasi mereka. Saat itu, Han Chen Fei berkata, jangan buang-buang waktu. Sang penguasa itu heroik dan berbakat. Dia pasti mampu menciptakan organisasinya sendiri. Tang Long Fei berkata, benar. Organisasi kalian memang terhormat, tetapi penguasa tertinggi bukanlah seseorang yang akan menjadi bawahan orang lain. Jika kalian masih menganggap penguasa tertinggi sebagai pemimpin, berikan saja beberapa token identitas yang dapat digunakan penguasa tertinggi jika ia membutuhkan bantuan organisasi kalian di masa mendatang. Saya yakin penguasa tertinggi akan membalas budi kalian dengan murah hati atas bantuan kalian. Saya berterima kasih kepada semua orang atas tawarannya, tetapi saya punya jalan sendiri yang harus saya tempuh.
Saya harap kita punya kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, untuk minum dan bersenang-senang bersama. Itu saja untuk sekarang. Semuanya silakan pergi, kata Xiang Shaoyun. Mereka tahu percuma saja terus membujuknya, jadi mereka melakukan apa yang disarankan Tang Longfei. Banyak dari mereka memberi Xiang Shaoyun token identitas unik milik mereka, yang memberitahunya tentang organisasi mereka. Jika dia membutuhkan bantuan organisasi mereka di masa depan, dia hanya perlu berbicara. Xiang Shaoyun tidak menolak. Dia menerima semua tanda pengenal itu dengan hikmat. Sekalipun dia tidak akan menggunakannya, tanda-tanda itu tetap akan menjadi pengingat akan kenangan indah. Para anggota Overlord Legion pergi satu persatu. Pada akhirnya, hanya Ouyang Chuanqi, Han Chenfei, Tang Longfei, dan Lady Sura yang tersisa. Tuan Agung, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah ini bisa dibatalkan? Tanya Han Chenfei. Xiang Shaoyun tersenyum dan menjawab, ini tidak bisa diubah. Berhentilah mengkhawatirkannya. Saya harap kalian dapat bekerja sama untuk mengembangkan dan memperkuat Legion Overlord di masa depan. Kau pergi dengan begitu santai dan membebankan semua ini padaku. Apakah menurutmu itu adil? Tanya Ouyang Chuanqi dengan malas. Ouyang Chuanqi tahu bahwa dengan kemampuan Xiang Shaoyun, bahkan setelah meninggalkan akademi, dia masih bisa menempuh jalan menuju kekuatan yang lebih besar. Karena itu, dia tidak terlalu sedih atas kepergian Xiang Shaoyun. Dia hanya tidak senang karena sekarang dialah yang menjadi pemimpin. Dia membenci kepemimpinan dan lebih suka berkultivasi sendiri. Dunia ini tidak adil, kata Xiang Shaoyun. Saudara Ouyang, tidak mudah bagi Legion Overlord untuk mencapai statusnya saat ini. Hanya Anda yang dapat menjaga persatuan semua orang. Saya harap Anda tidak menolak ini. Ini adalah permintaan terakhir saya. Saya harap Anda dapat menyetujuinya. Ouyang Chuanqi berkata, tentu, saya setuju. Tetapi Anda perlu menyelesaikan kesepakatan kita terlebih dahulu. Tentu, setelah aku pergi, kita bisa berlatih tanding di pegunungan di luar akademi, kata Xiang Shaoyun. Oke, aku pergi. Beritahu aku kalau kau mau pergi, kata Ouyang Chuanqi sambil melambaikan tangannya. Tuan Agung, tetua mana yang mengincar Anda? Tanya Tang Longfei. Itu si bajingan tua di balik Dilin, klan Mo, dan klan Feng, kata Xiang Shaoyun, matanya berbinar penuh amarah. Kakak Tang, ingat ini. Setelah aku pergi, jangan melakukan apapun terhadap mereka. Mereka jauh di bawah kemampuan kalian. Fokus pada kultivasi dan menjadi kuat adalah satu-satunya jalan yang benar. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka. Tang Longfei dan yang lainnya yang tersisa melihat kilatan membunuh di mata Xiang Shaoyun, jadi mereka memutuskan untuk tidak mengatakan apapun lagi. Karena sang penguasa akan pergi, mari kita mabuk malam ini. Anggap saja ini sebagai pesta perpisahan untuk sang penguasa. Semoga dia terbang tinggi di atas kekuasaan 9 dewa dan memerintah dunia, kata Zhuge Zantian. Bagus sekali. Itulah yang seharusnya kita lakukan, kata Tang Longfei sambil menepuk pahanya. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, baiklah. Kita tidak akan berhenti sebelum semua orang mabuk malam ini. Berbagai hidangan lezat tersaji di atas meja, terdiri dari daging, buah-buahan, dan minuman spiritual. Semua orang mulai minum dan berpesta dengan gembira. Mereka bersulang untuk Xiang Shaoyun satu persatu, termasuk Han Chenfei dan Lady Sura. Mereka semua sangat menghargai waktu singkat yang mereka habiskan bersama. Setelah beberapa waktu yang tidak ditentukan, Han Chenfei yang sedikit mabuk mengaku kepada Xiang Shaoyun, Tuan, Anda adalah pria pertama yang pernah menarik perhatian saya. Anda juga akan menjadi yang terakhir. Jangan lupakan saya. Saya akan mencari Anda. Bagus sekali. Kau mendapat dukunganku, Wakil Komandan Han, timpal Zhuge Zantian. Wanita cantik seperti Wakil Komandan Han memang sangat cocok untuk sang penguasa, Tang Longfei setuju. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jawab Xiang Shaoyun acuh tak acuh. Dia menatap Nyonya Sura dan berkata, Nyonya Sura adalah wanitaku. Kuharap kalian bisa menjaganya di masa depan. Dia dengan bijaksana menolak pengakuan Han Chenfei. Bab 905. Han Chenfei menenggak minuman keras satu mangkuk demi satu mangkuk, dan wajahnya memerah karena alkohol. Dia tampak sangat memikat, dan matanya sangat menawan. Tak seorang pun pria akan bisa tetap tenang setelah melihat penampilannya saat ini. Apakah Xiang Shaoyun benar-benar sedingin itu sampai menolaknya? Jika ini terjadi di masa lalu, Xiang Shaoyun tidak akan keberatan memiliki wanita lain di sisinya. Tetapi setelah tekanan emosional yang dideritanya sebelumnya, dia sengaja menjauhi percintaan. Dia ingin fokus sepenuhnya pada kultivasi. Untuk hal-hal yang menyangkut hati,
dia akan membiarkan semuanya terjadi secara alami dan melihat apakah waktu dapat membebaskan hatinya dari belenggu yang telah dibangunnya di sekitarnya. Han Chen Fei benar-benar mabuk, dan siapapun yang melihatnya sekarang akan merasa kasihan padanya. Nyonya Sura tidak tahan melihatnya seperti itu, jadi dia membawanya ke sebuah ruangan untuk beristirahat. Adapun Tang Long Fei dan yang lainnya, mereka pergi satu persatu. Xiang Shaoyun ditinggal sendirian di halaman. Melihat halaman yang kosong, ia mengangkat kepalanya dan menatap bulan sabit yang menggantung di langit berbintang. Rasa kesepian yang tak terlukiskan membuncah dalam dirinya. Sejak muda, dia adalah orang yang optimis dan riang. Dia tidak pernah kekurangan teman. Tetapi setelah pengkhianatan saudara laki-lakinya dan seorang wanita, dia membangun penghalang mental terhadap orang-orang baru yang dikenalnya. Namun sekarang, di saat perpisahan dengan Overlord Legion, dia menjadi melankolis. Segala sesuatu pasti akan berakhir. Perpisahan hari ini adalah untuk pertemuan kembali yang lebih baik di masa depan, suara lembut Lady Sura terdengar dari belakangnya. Xiang Shaoyun menjawab, kau benar. Aku terlalu emosional. Lady Sura memeluknya dari belakang dan berkata, tidak, kau hanya terlalu peduli pada orang-orang di sekitarmu, itulah sebabnya kau merasa emosional. Jika kau berhati dingin, bukankah kau tidak akan merasakan apapun? Benar. Mungkin aku harus menjadi lebih dingin, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Aku ingin pergi bersamamu, tawar Lady Sura. Tidak. Kau bahkan lebih berbakat daripada kakak Tang. Kuharap suatu hari nanti kau bisa masuk 10 besar daftar naga Phoenix, tolak Xiang Shaoyun dengan tegas. Lady Sura memiliki fisik bintang 8. Dia juga memiliki fisik Sura. Dengan bantuan Xiang Shaoyun, dia sekarang berada di alam kenaikan naga tahap kelima. Kecepatan kultivasinya sama sekali tidak lambat, dan dia hanya kekurangan beberapa pertemuan yang menguntungkan. Jika dia mendapatkan pertemuan yang menguntungkan itu, kecepatan kultivasinya akan meroket. Dia mengangguk dan berkata, saya akan mendengarkan aransemen Anda. Aku akan membawamu ke satu tempat. Berlatihlah di sana di masa depan. Itu akan jauh lebih efisien, kata Xiang Shaoyun sebelum menuju formasi teleportasi di alun-alun utama akademi. Saat Xiang Shaoyun meninggalkan villa, penjaga serigala mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka tiba di formasi teleportasi yang terhubung ke 9 zona kultivasi besar. Menggunakan formasi teleportasi, mereka memasuki zona kabut baja ganas. Pengawas di sana ingin menghentikan Xiang Shaoyun menggunakan formasi itu, tetapi dia langsung bungkam ketika melihat penjaga serigala. Di kabut baja ganas, Xiang Shaoyun membawa Lady Sura langsung ke wilayah para pria emas. Para murid akademi tidak berani mendekati wilayah kaum emas karena takut menyinggung perasaan mereka, tetapi itu bukan masalah bagi Xiang Shaoyun. Dia telah lama berteman dengan Pangeran Edoli, dan semua kaum emas menyadari keberadaannya. Sebagai teman ras tersebut, dia tidak akan diburu. Tak heran, ketika Xiang Shaoyun dan Lady Sura mencapai perbatasan wilayah mereka, seorang pria emas menemukan mereka. Alih-alih menyerang, pria emas itu bersorak, tamu terhormat dari ras saya, Anda akhirnya berkunjung lagi. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menjamu Anda. Haha. Halo. Apa kabar Pangeran Edoli? Tanya Xiang Shaoyun sambil menyapa pria emas yang lebih mirip Gunung Mini. Sang pangeran dalam keadaan sehat walafiat. Dia akan senang bertemu denganmu. Izinkan aku menunjukkan jalannya, kata pria penjual emas itu. Seluruh tubuhnya bersinar dengan pancaran emas yang cemerlang, dan ia memiliki fisik yang mengintimidasi. Baik Xiang Shaoyun maupun Lady Sura tampak seperti kurcaci yang berdiri di sisinya. Dengan seorang pria emas memimpin jalan, keduanya memasuki wilayah para pria emas dengan mudah. Mereka mulai menuju ke tempat Pangeran Edoli. Di sepanjang jalan, mereka bertemu banyak orang kaya. Xiang Shaoyun menyapa mereka semua dengan senyum di wajahnya, dan mereka semua membalas sapaan dengan ramah. Nyonya Sura benar-benar takjub. Bukan berarti dia belum pernah memasuki kabut baja ganas sebelumnya. Dia bahkan pernah mendengar tentang murid-murid yang dibunuh oleh para manusia emas setelah memasuki wilayah mereka untuk mencari buah emas utama. Namun, Xiang Shaoyun justru baik-baik saja ketika memasuki wilayah manusia emas, dan dia bahkan terlihat sangat ramah dengan mereka. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Xiang Shaoyun pernah mengatakan bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan para manusia emas. Saat itu, Lady Sura tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang, ia benar-benar mempercayainya. Saat berkeliling wilayah manusia emas, ia melihat banyak ramuan dan bahan elemen emas. Tempat ini seperti surga baginya. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Edoli. Sang pangeran sendiri keluar untuk menyambut Xiang Shaoyun ketika mendengar kedatangan mereka. Sahabatku, akhirnya kau datang mengunjungi teman lamamu. Edoli jauh lebih besar daripada manusia emas biasa,
dan seluruh tubuhnya bersinar dengan pancaran emas yang megah, memberikan kesan bahwa beginilah seharusnya rupa raksasa emas sejati. Itu memang benar, karena Edoli telah meningkatkan garis keturunannya dan kembali ke akar asalnya, menjadi raksasa emas. Semua itu berkat cairan bulan emas Xiang Shaoyun. Saat itu, Edoli telah menawarkan bibit pohon emas dan mantra kehancuran untuk ditukar dengan cairan tersebut, dan dia masih dipenuhi rasa syukur kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, maafkan saya, Pangeran. Ada terlalu banyak hal yang perlu saya lakukan, dan saya benar-benar tidak punya pilihan. Bukankah saya seharusnya berada di sini sekarang? Senang bertemu denganmu. Silakan masuk. Kita perlu mengobrol sebentar," kata pangeran yang ramah itu. Dengan statusnya, ketika Edoli menyambut tamu, buah-buahan dan minuman berharga tentu akan disajikan. Xiang Shaoyun tak ragu-ragu dan mulai memakan buah-buahan spiritual sambil mempraktikkan metode kultivasinya untuk melarutkan energi dalam buah tersebut. Ia bahkan mengajak Lady Sura untuk melakukan hal yang sama. "Nyonya Sura, Anda tidak perlu bersikap sopan. Makan saja apapun yang Anda inginkan. Ini akan sangat membantu kultivasi Anda." "Saudara Xiang, apakah ini istrimu?" tanya Edoli. "Benar. Aku membawanya ke sini untuk menemuimu, Pangeran. Kuharap dia bisa tinggal di wilayahmu dan berlatih kultivasi untuk beberapa waktu." "Apakah kau setuju, Pangeran?" Xiang Shaoyun langsung ke intinya. "Haha, tentu saja aku senang. Aku sangat senang menjadi tuan rumah. Kakak iparku boleh berkunjung kapan saja," jawab Edoli dengan santai. Bab 906. Perjalanan Xiang Shaoyun ke wilayah para penambang emas berjalan lancar. Ia berhasil memperkenalkan Lady Sura kepada Pangeran Edoli, dan mendapatkan janji dari sang pangeran untuk menjaganya. Kedepannya, ia akan dapat berkultivasi dengan bebas di sini. Wilayah para penguasa emas jauh lebih baik daripada wilayah yang dikuasai oleh Akademi Naga Phoenix di Kabut Baja Ganas. Terlebih lagi, banyak sumber daya elemen emas tumbuh di wilayah mereka, dan itu adalah surga bagi kultivator emas manapun. Xiang Shaoyun langsung pergi setelah selesai. Nyonya Sura ingin mengikutinya kembali, tetapi dia bersikeras agar dia tetap tinggal. Lagi pula, dia akan segera pergi. Tidak masalah jika dia tinggal bersamanya beberapa hari lagi. Dia menemaninya sepanjang jalan hingga formasi teleportasi. Saat dia pergi, dia berteriak, "Tuan Agung, Anda harus menunggu saya. Saya akan selamanya menjadi milik Anda." Dia berbalik, memeluknya, dan memberinya ciuman panjang yang menyesakkan. Ciuman itu seolah menyentuh lubuk hatinya, membangkitkan keinginan yang kuat untuk memberikan seluruh dirinya kepadanya. Dia melepaskan genggamannya dan berkata, "Jangan terlalu memikirkan ini. Ini hanya perpisahan sementara. Kita akan segera bertemu lagi." Dia kemudian memasuki formasi dan kembali ke akademi bersama manusia serigala. Alih-alih kembali ke akademi, ia malah mengunjungi para malaikat. Ia bertemu dengan imam besar dan berbincang singkat dengannya sebelum pergi. Selanjutnya, ia menuju ke kastil kegelapan. Para pengawas di akademi mengabaikannya. Mereka tahu bahwa ia diberi waktu setengah bulan untuk menyelesaikan urusannya di akademi. Setelah waktu habis, ia harus pergi. Banyak orang di akademi masih merasa menyesal atas nasibnya. Seseorang dengan fisik yang begitu prima dan telah berhasil menggabungkan 9 kekuatan pasti akan menjadi ahli terkemuka di masa depan. Tidak ada yang tahu apakah mengeluarkan seseorang seperti itu akan menjadi berkah atau kutukan bagi akademi. Xiang Shaoyun kembali ke kastil kegelapan, dan dia masih bisa merasakan kekuatan kegelapan di mana-mana. Namun, energi gelap di sekitarnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan energi asal kegelapan di dalam tubuhnya. Saat lautan kosmos astral perlahan berubah menjadi wujud fisik, gumpalan energi asal gelap di dalamnya berhenti terdegradasi, memungkinkannya untuk secara berkala mengekstrak sebagian darinya untuk memperkuat bintang gelapnya. Dia tidak akan kekurangan energi gelap sebelum mencapai alam fondasi jiwa. Gumpalan energi asal gelap tersebut menyediakan energi yang jauh lebih murni daripada yang bisa dia dapatkan dari ramuan dan kristal roh. Saat Xiang Shaoyun dalam perjalanan menuju kastil kegelapan, ia bertemu dengan Xiao Xie, yang pernah menantangnya di sana. Saat itu, Xiao Xie adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat puncak kelima. Sekarang, ia sudah berada di pertengahan tingkat ke-8. Kecepatan kemajuannya sangat mengesankan, dan jelas bahwa ia telah menekan terobosannya sebelum ini. Ia baru melanjutkan kemajuannya setelah memasuki medan pertempuran tingkat dasar. Kita tidak boleh meremehkan kekuatannya sebagai kultivator alam kenaikan naga tingkat 8. Selain kemampuannya bertarung melebihi kekuatannya, kilin hitam yang menjadi tunggangannya juga merupakan petarung yang tangguh. Ketika keduanya bekerja sama, mereka dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan. Jika tidak, dia tidak akan dikenal sebagai salah satu yang luar biasa.
Duduk di atas tunggangannya yang gagah, Xiao Xie bertanya, "Xiang Shaoyun, ku dengar kau telah diusir." "Benar. Aku akan berangkat dalam beberapa hari lagi," jawab Xiang Shaoyun. Meskipun keduanya pernah bertarung sebelumnya, Xiang Shaoyun tidak menyimpan dendam terhadap Xiao Xie. Baginya, pertarungan mereka hanyalah kompetisi antar anak muda. Tidak ada rasa sakit hati di antara mereka. Sebenarnya, Xiao Xie pun merasakan hal yang sama. Bahkan, keduanya tampak memiliki tingkat pemahaman tertentu satu sama lain. "Kalau begitu, kenapa kita tidak berduel di sini dan menentukan pemenang di antara kita?" kata Xiao Xie, dengan niat bertarung yang membara. Meskipun Xiang Shaoyun telah mengakui kekalahan dalam pertarungan mereka sebelumnya, Xiao Xie tidak menganggapnya sebagai kemenangan. Dia merasa bahwa Xiang Shaoyun bahkan tidak berusaha sekuat tenaga. Sekarang Xiang Shaoyun cukup kuat untuk bertarung seimbang dengan Zhan Wushuang. Xiao Xie ingin menguji dirinya sendiri melawan Xiang Shaoyun, mengasah kemampuannya, dan melihat siapa yang lebih baik. Xiang Shaoyun sedikit ragu sebelum menjawab, "Lupakan saja. Aku tidak punya waktu untuk itu sekarang." Dia juga menginginkan pertarungan itu, tetapi masalah yang menyangkut Raja Api Merah lebih penting. Dia tidak ingin membuang waktu. "Aku tahu waktumu terbatas. Bagaimana kalau kita tentukan pemenangnya dalam 3 langkah, usul Xiao Xie. Mata Xiang Shaoyun berbinar tajam saat dia setuju, "Baiklah. Mari kita selesaikan dalam 3 gerakan." Saat aura mereka meningkat sebagai persiapan pertempuran, para murid yang berlatih di dekatnya memperhatikan mereka dan mulai mengamati dari jauh. Itu Xiang Shaoyun dan Xiao Xie sedang berkelahi. "Kukira Xiang Shaoyun sudah diusir. Kenapa dia masih bisa masuk ke tempat ini?" tanya seseorang dengan bingung. Orang lain berkata, "Siapa tahu. Mungkin ada alasan lain di balik ini. Mari kita saksikan pertarungan ini dulu." Xiang Shaoyun bisa bertarung seimbang dengan Zhan Wushuang, tapi bisakah dia mengalahkan Xiao Xie? Orang-orang di sana masih ragu apakah Xiang Shaoyun benar-benar telah diusir, tetapi sebagian besar dari mereka lebih khawatir tentang hasil pertempuran yang akan datang. Baik Xiang Shaoyun maupun Xiao Xie tidak menyerang duluan. Kedua orang aneh itu saling memandang, mata mereka menyala dengan niat bertempur yang intens seolah-olah ada percikan api di tempat pandangan mereka bertemu. Hanya karena mereka berdiri di sana bukan berarti mereka tidak sedang bertarung. Mereka sebenarnya sedang bersaing satu sama lain dengan kekuatan tekad mereka, mencoba melihat siapa yang memiliki niat bertarung yang lebih kuat. Hanya dengan menyerang setelah mengalahkan niat bertarung lawan, seseorang dapat meraih kemenangan dalam satu gerakan. Kemauan Xiao Xie sebanding dengan penguasa tingkat 2, tetapi ketika dia mencoba menghancurkan kemauan Xiang Shaoyun, dia menemukan bahwa Xiang Shaoyun memiliki kemauan yang tak terbatas. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak bisa berbuat apapun terhadap Xiang Shaoyun. Saat keduanya meningkatkan intensitas kemauan mereka, seolah-olah kehadiran seorang penguasa menyapu sekeliling mereka. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan debu memenuhi udara. "Bunuh!" Ketika Xiao Xie mengerahkan tekadnya hingga maksimal namun tetap gagal melakukan apapun, dia memutuskan untuk mulai menyerang. Dia mengangkat pedang hitamnya dan mengayunkannya ke arah Xiang Shaoyun. Tebasan itu tampak mampu membelah sungai, dan bahkan ruang di sekitar lintasan pedangnya pun menjadi hening. Tebasan itu membawa energi gelap tak terbatas yang langsung mencapai dada Xiang Shaoyun, seolah-olah akan membelah dadanya dalam satu gerakan. Ini adalah tebasan yang bersih dan langsung. Tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, mata Xiang Shaoyun bersinar terang, seolah-olah pancaran ilahi berputar di dalam matanya. Seekor naga sejati melesat keluar di belakangnya dan meraung, dan kedua lengannya berubah menjadi 2 naga mini yang tampak sangat menakutkan. Kedua naga itu saling menyilang dan menghancurkan serangan yang datang hingga lenyap. Inilah kekuatan teknik lengan sisik naga Xiang Shaoyun. "Ambil tebasan keduaku, memutus semua kehidupan." Xiao Xie segera melanjutkan dengan tebasan keduanya. Dia melompat ke udara, niat pedangnya menyebar kemana-mana saat pancaran gelap berriples darinya dan menutupi langit. Akhirnya, dia menurunkan pedangnya, menciptakan suara ratapan seolah meratapi berakhirnya semua kehidupan. Bab 907. Inilah teknik pedang yang membuat Xiao Xie terkenal, teknik pedang tertinggi dari Severing Saber Manor. Teknik ini dikabarkan sebagai teknik suci tingkat atas, dan sebagai kepala manor muda, dialah satu-satunya yang diizinkan untuk menguasainya. Anggota biasa lainnya tidak dapat mempelajarinya. Tebasan itu tidak hanya sangat meningkatkan kekuatannya tetapi juga mengandung niat pedang yang tak terbatas. Dia telah mencapai tahap kedua dari niat pedang, dan pedang hitam yang dia gunakan adalah pedang yang telah dia rawat sejak muda. Pedang itu telah lama menyatu dengannya. Pria dan pedang itu adalah satu, dan mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas. Para murid di sekitarnya segera mundur ketika melihat Xiao Xie menggunakan teknik tersebut, takut mereka akan terseret gelombang kejut.
Tak satu pun dari mereka yakin dapat selamat dari serangan atau bahkan gelombang kejut tersebut. Lagi pula, serangan itu menunjukkan kekuatan seorang kultivator alam fondasi jiwa tingkat 2. Bahkan seorang sovereign biasa pun akan kesulitan menahan tekanan ini. Dan hanya seseorang dengan kekuatan seperti itulah yang pantas disebut sebagai sosok yang luar biasa. Xiang Shaoyun dapat merasakan kengerian serangan yang akan datang. Pedang Overlord Sky Flying Saber muncul di tangannya, dan kilat menyambar tubuhnya saat auranya melonjak. Petir perak melesat turun dari langit saat energi pedang berwarna ungu dan perak dengan kilat berputar di sekitarnya melesat melintasi langit untuk menghadapi tebasan yang datang. Sungai Mayat. Itu adalah tebasan yang sangat merusak, didukung oleh niat pedang tingkat kedua dan sejumlah besar petir, serangan yang mampu mengguncang langit. Energi pedang berbenturan berulang kali, dan gelombang kejut menyebar kemana-mana. Suara ledakan bergemuruh seolah-olah bencana yang tak terbendung telah menimpa dunia. Setelah serangkaian benturan sengit, energi pedang hitam unggul dan menghancurkan energi pedang petir sebelum langsung menuju kepala Xiang Shaoyun. Xiao Xie mengira dia bisa mengalahkan Xiang Shaoyun dengan serangannya, tetapi tebasannya tidak mengenai apapun, hanya meninggalkan retakan dalam di tanah. Sementara itu, Xiang Shaoyun berdiri di samping dan sama sekali tidak terluka. Dengan kekuatan satu bintang saja, sulit untuk mengalahkan kekuatan yang dikumpulkan oleh banyak bintang, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa mengejek diri sendiri. Meskipun begitu, menghentikanku hanya dengan satu bintang saat aku menggunakan 90% kekuatanku sungguh mengesankan. 10% sisanya yang kutahan tidak akan mengubah apapun, kata Xiao Xie dengan getir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiang Shaoyun akan sekuat itu bahkan hanya dengan menggunakan satu bintang. Satu langkah terakhir. Ayo, lakukan, kata Xiang Shaoyun, yang tidak ingin membuang waktu lebih banyak lagi. Baiklah. Kali ini, aku akan menyerang bersama saudaraku, Darkstorm. Bersiaplah, kata Xiao Xie. Selanjutnya, baik dia maupun kilin hitam itu melepaskan semburan energi gelap yang kuat. Energi itu menyatu, seolah-olah keduanya telah menjadi satu. Gabungan kekuatan mereka menghasilkan efek perkalian, bukan penjumlahan, dan melepaskan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada jumlah gabungan kemampuan mereka. Persatuan manusia dan gunung, bunuh kilin. Xiao Xie dan kilin hitam berubah menjadi garis hitam yang melesat ke arah Xiang Shaoyun dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sebuah domain gelap terbentuk di sekitar mereka, mengunci Xiang Shaoyun. Raungan kilin bergema di udara, dan energi pedang melesat ke langit. Serangan itu jauh melampaui serangan sebelumnya, menyebabkan area di sekitar mereka menjadi gelap. Serangan itu memberi Xiang Shaoyun perasaan familiar. Di alam iblis, Yukaidi pernah menyatu dengan Phoenix-nya juga. Saat itu, dia melepaskan teknik pembunuhan mengerikan yang memungkinkannya membunuh seorang kaisar sebagai seorang raja. Dan sekarang, Xiao Xie dan kilin hitamnya melakukan hal yang sama. Mereka melampaui kekuatan seorang sovereign tingkat 2, hampir mencapai level sovereign tingkat 4 biasa. Itu adalah lompatan kekuatan yang menakutkan dan menempatkannya pada level yang sama dengan 5 monster teratas. Karena Xiao Xie selalu menjaga profil rendah di antara para murid, peringkatnya agak rendah. Mungkin hari ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekuatan sebenarnya. Menghadapi serangan itu, Xiang Shaoyun tidak memilih untuk menggunakan tinju penghancur Dao Kosmos. Sebaliknya, dia menggunakan bintang api bencana petir yang baru diperolehnya, sebuah teknik yang tidak lebih lemah dari tinju penghancur Dao Kosmos. Bintang petir di dalam dirinya berkobar dengan kekuatan, dan tulang petirnya bergetar. Pada saat yang sama, bintang apinya meletus seperti gunung berapi saat api Yun berkobar dengan dahsyat. Kekuatan kedua bintang itu menyatu dan terkompresi di dalam dirinya, menjadi kekuatan api dan petir yang tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Kilat menyambar seperti naga dan menghancurkan sekitarnya seolah-olah malapetaka petir menimpa dunia. Udara di sekitar mereka terbakar, membentuk api astral yang melesat di udara seperti hujan meteor yang bertujuan menghancurkan dunia. Ini adalah kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan alam itu sendiri, dan para murid di dekatnya pucat pasi karena ketakutan. Teknik apa ini? Mengapa ini sangat menakutkan, seru seseorang dengan cemas. Kedua teknik itu bertabrakan. Rasanya seperti tabrakan bintang. Gelombang kejut dahsyat meletus dari titik tabrakan, dan riak energi menyebar kemana-mana. Tanah di bawah mereka retak sementara batu-batu di dekatnya berubah menjadi bubuk. Gemuruh memekakkan telinga yang menyusul kemudian sungguh tak tertahankan. Kedua serangan itu saling beradu untuk sementara waktu sebelum ledakannya melemah. Kesengsaraan petir mereda, api padam, energi pedang lenyap, kilin meratap, dan kegelapan menghilang. Pertarungan ketiga telah berakhir. Xiang Shaoyun dan Xiao Xie berpisah, dan Xiao Xie juga telah berpisah dari kilin hitam. Mereka semua tampak tidak terluka, dan para penonton dapat melihat siapa pemenangnya.
Selamat tinggal, kata Xiang Shaoyun dengan tenang sebelum melanjutkan perjalanannya ke kastil kegelapan. Sambil menatap sosok Xiang Shaoyun yang pergi, Xiao Xie menghela napas, aku kalah. Benar sekali. Xiao Xie kalah dalam pertarungan. Dia tampak tidak terluka, tetapi dia menyerang dengan kilin hitamnya dalam keadaan kesatuan tunggangan manusia. Bahkan saat itu pun, dia terpaksa berpisah dari tunggangannya. Itu membuktikan bahwa Xiang Shaoyun telah menahan diri. Jika dia berkonsentrasi menyerang alih-alih memisahkan diri, mereka tidak akan mampu menghentikannya sama sekali. Dengan demikian, mereka kalah. Yang lebih penting lagi, Xiao Xie masih merasakan bahwa Xiang Shaoyun menahan kekuatannya. Itulah sebabnya dia dengan sepenuh hati menerima kekalahannya. Para murid di sekitarnya menghela napas ketika mendengar pengakuan kekalahan Xiao Xie. Xiang Shaoyun itu benar-benar luar biasa. Dia masih sangat muda namun sangat kuat. Dia pasti akan memasuki alam pertempuran surga di masa depan. Xiao Xie dan kilin hitam memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan fusi mereka mampu dengan mudah membunuh para penguasa. Namun, Xiang Shaoyun telah mematahkan teknik itu. Xiang Shaoyun benar-benar sangat berbakat dalam pertempuran. Dia menggunakan kekuatan api dan petir, kan? Apakah dia sudah mencapai titik di mana dia bisa dengan bebas menggabungkan berbagai kekuatannya? Jika demikian, dia bahkan lebih menakutkan daripada yang kita duga. Jika dia terus berkembang, dia akan segera mencapai level Bai Li Yixiao. Sayang sekali dia telah dikeluarkan. Bab 908. Kastil kegelapan terdiri dari tidak kurang dari 100 aula istana, dan tujuan Xiang Shaoyun adalah aula utama. Sebelumnya, dia dipaksa masuk ke kastil kegelapan oleh 3 penjahat dan bertemu dengan Raja Api Merah secara kebetulan. Dan sekarang, dia kembali untuk mencoba membebaskan Raja Api Merah. Ketika ia tiba di depan aula utama, banyak kelelawar hitam berterbangan di sekitar, sepenuhnya mengelilingi bangunan tersebut. Bahkan seorang kaisar tingkat tinggi pun tidak akan berani mendekat dalam situasi ini, karena kelelawar penguasa, yang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, juga ada di sini. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi kelelawar. Dia melangkah lurus menuju pintu masuk, seolah-olah mengabaikan semua kelelawar. Kelelawar-kelelawar hitam itu memperhatikannya, dan puluhan dari mereka menjerit. Kekuatan hipnosis terpancar dari mata hitam mereka saat mereka melancarkan serangan ke arah mata dan telinganya. Ia hanya perlu kehilangan kesadaran sesaat saja agar kelelawar-kelelawar itu bergerak dan mencabik-cabiknya. Ini adalah metode serangan mereka yang biasa. Metode ini sangat efektif, terutama terhadap kultivator yang tidak berpengalaman dalam menghadapi mereka. Xiang Shaoyun cukup kuat untuk mengabaikan serangan-serangan itu sepenuhnya. Dia terus maju, dan akhirnya, kelelawar-kelelawar itu menerkamnya. Dia melayangkan beberapa pukulan, menghancurkan kelelawar-kelelawar itu menjadi berkeping-keping satu demi satu. Namun dengan melakukan itu, dia telah mengusik sarang lebah. Banyak kelelawar gelap menyerbunya, termasuk kelelawar alam kaisar. Mereka tidak hanya menyerangnya dengan serangan suara dan penglihatan, tetapi juga mencakar dan menyemburkan serangan energi gelap ke arahnya. Dia benar-benar dikelilingi dari semua sisi, dan sepertinya dia tidak punya cara untuk menghindari mereka. Xiang Shaoyun memfokuskan pandangannya pada kelelawar saat auranya mulai meningkat. Seekor harimau putih yang mengaum muncul di belakangnya, memancarkan aura mengerikan layaknya raja binatang buas saat mengawasi mereka. Tatapan jijik di matanya seolah mengatakan bahwa kelelawar adalah makhluk paling rendah, sama sekali tidak mampu menimbulkan ancaman apapun baginya. Pergi. Raungan harimau keluar dari mulut Xiang Shaoyun, gelombang suara itu menggema seperti guntur. Raungan itu mengandung kekuatan seorang kaisar yang tak tertandingi, yang tak seorang pun berani menentangnya. Kelelawar-kelelawar tak mampu menahan raungan harimau yang menakutkan itu dan mulai berjatuhan dari langit satu demi satu. Melangkahi tubuh-tubuh mereka, Xiang Shaoyun melangkah masuk ke aula utama. Dia tahu bahwa kelelawar-kelelawar yang benar-benar kuat belum menunjukkan diri. Benar saja, ketika dia masuk, 7 kelelawar kaisar iblis tingkat akhir terbang keluar. Semua penyusup manusia harus dibunuh, teriak salah satu dari mereka dengan suara serak. Ia mencakar Xiang Shaoyun dengan cakarnya yang tajam. Kelelawar-kelelawar lainnya tentu saja tidak akan mengampuni Xiang Shaoyun. Mereka semua menyerang, kekuatan gabungan mereka cukup untuk membunuh seorang kaisar di puncak kekuatannya. Xiang Shaoyun bergerak menggunakan 9 langkah neter milik Overlord sambil berulang kali menggunakan telapak api langit yang mengamuk. Telapak tangannya bagaikan langit yang runtuh, dan energi apinya bagaikan lautan api yang mengamuk ke segala arah. Ketujuh kaisar iblis itu begitu ketakutan hingga mereka mulai menjerit. 2 di antara mereka langsung terbunuh, inti mereka diambil. Xiang Shaoyun saat ini bukan lagi lawan yang bisa ditandingi oleh kaisar manapun. Manusia kurang ajar, kau berani membunuh junior dari rasku.
Akan kumakan kau, ancam seorang Raja Iblis. Sosok humanoid hitam terbang keluar dan menusuk Xiang Shaoyun dengan trisula di tangannya. Energi gelap menyebar dan mengubah lingkungan sekitar mereka menjadi kegelapan total. Raja Iblis kemudian memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh kegelapan mutlak tersebut dan terus menusuk Xiang Shaoyun. Dibandingkan dengan Kaisar Iblis, penguasa Iblis berada pada level yang sama sekali berbeda. Serangannya cepat dan akurat, membawa kekuatan dahsyat yang dapat dengan mudah membunuh kaisar manapun. Sang Raja Iblis tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun dapat melihat dalam kegelapan. Ia melihat dengan jelas tusukan yang datang, dan sebelum serangan itu mengenai sasaran, ia bergerak menjauh dengan Phantom Shift. Ia melancarkan serangannya sendiri dengan Raging Skybound Palm lainnya. Setiap pukulan telapak tangannya seperti letusan gunung berapi, membakar dan menyebabkan Sang Raja Iblis menjerit kesakitan. Xiang Shaoyun hanya menggunakan satu bintangnya, tetapi dengan bantuan api Yun dan kedalaman api, dia mampu mengancam bahkan seorang Raja Iblis tingkat pertama. Raja Iblis mencoba membalas, tetapi api ternyata adalah kelemahannya. Karena itu, ia terpaksa berubah kembali menjadi wujud kelelawarnya dan menggunakan serangan suara sebagai gantinya. Pada saat yang sama, matanya bergetar dengan gelombang kekuatan hipnosis yang jauh lebih kuat daripada kemampuan kelelawar lainnya. Xiang Shaoyun sudah siap. Ia memiliki jiwa yang murni, dan kekuatan jiwanya lebih kuat daripada penguasa biasa. Penguasa iblis tidak mampu melukainya, dan Xiang Shaoyun membalas dengan raungan harimau sebelum berkelebat seperti hantu. Ia menghujani kelelawar itu dengan telapak tangan berapi. Serangan telapak tangan datang tanpa henti, menghantam Raja Iblis hingga ia tak mampu bereaksi sama sekali. Akhirnya, ia terbakar menjadi abu. Setelah memanen intinya, Xiang Shaoyun melanjutkan perjalanannya. Jelas ada lebih dari satu Raja Iblis di sini. Mereka semua menatap Xiang Shaoyun dengan marah. Jika dia berani melanjutkan lebih jauh, mereka juga akan menyerang. Xiang Shaoyun berpikir dalam hati, seandainya aku telah memurnikan api mulia berkilau, aku bisa dengan mudah membunuh semua kelelawar ini. Hosh! Hosh! Para Raja Iblis tidak berani mendekatinya, dan mereka mulai menjerit, mengirimkan gelombang serangan suara ke arahnya, mengincar jiwanya. Ini adalah serangan yang tak terbendung. Bahkan jika Xiang Shaoyun menutup mata dan telinganya, dia tetap tidak akan mampu menghentikannya. Untungnya, jiwanya terlindungi, atau serangan itu akan menjadi akhir hidupnya. Pergi sana, atau aku akan membunuh kalian semua, ancam Xiang Shaoyun. Ia tampak telah berubah menjadi naga buas saat melayangkan tinjunya. Niat bertempur yang kuat terpancar darinya saat tinjunya melesat keluar. Tinju-tinju tak tertandinginya tampak ada di mana-mana, tidak memberi ruang bagi kelelawar untuk bersembunyi. Para Raja Iblis bukanlah makhluk lemah, tetapi ketika mereka merasakan niat tinjunya yang mengkhawatirkan, mereka gentar. Mereka menyadari bahwa jika mereka terus berdiri di jalannya, mereka akan mati. Karena itu, mereka mulai mundur sambil bertahan dari pukulan-pukulan tersebut. Xiang Shaoyun tidak berniat membunuh mereka semua. Lagi pula, membiarkan mereka di sini sama saja dengan membiarkan beberapa penjaga bebas berjaga di tempat ini. Dia masih memiliki sesuatu yang perlu dia lakukan di sini. Tetua yang ditempatkan di kastil, Yu Yuchen, melihat semuanya dengan jelas. Matanya berkilat dengan niat membunuh yang kuat saat dia berkata, baru 2 tahun berlalu, tetapi dia sudah tumbuh sebesar ini. Aku tidak bisa membiarkan anak ini terus hidup. Lalu dia menyerbu menuju aula utama. Bab 909. Setelah memasuki aula utama, tidak ada kelelawar gelap yang berani mendekat lagi karena ada manusia kuat yang terkunci di dalam. Saat mereka mendekat, mereka akan menjadi makanan manusia itu. Rencana Xiang Shaoyun adalah memanggil Raja Api Merah dan membiarkan dirinya ditarik ke ruangan bawah tanah setelah memasuki aula. Namun, perasaan krisis tiba-tiba mencekamnya, dan dia tetap diam. Perasaan krisis itu berasal dari naluri yang ia kembangkan setelah bertahun-tahun hidup di ambang kematian, naluri alami tubuhnya yang memberinya firasat buruk. Tanpa ragu-ragu, ia mengenakan armor suci bercahaya untuk melindungi diri dari segala sesuatu yang mungkin terjadi. Pada saat yang sama, dia memaksimalkan indera dari domain jiwa neternya, memperhatikan sekelilingnya dengan saksama, tidak mengabaikan satu pun detail. Dia bisa merasakan bahwa rasa bahaya itu tidak berasal dari Raja Api Merah. Hosh! Sesosok muncul tanpa suara di hadapannya. Itu tak lain adalah Yu Yuchen, tetua yang bertanggung jawab atas kastil kegelapan. Ketika Xiang Shaoyun melihat tetua itu, pupil matanya menyempit dan amarah membuncah dalam dirinya. Dia ingat bahwa ketika dia meninggalkan kastil kegelapan sebelumnya, dia terluka oleh Yu Yuchen ini dan hampir terbunuh. Dia tidak pernah melupakan dendam ini. Dia tidak berencana untuk membalas dendam sebelum dia memiliki cukup kekuatan, tetapi orang ini ada di sini, mencarinya lagi. Kukira kau sudah dikeluarkan.
Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Yu Yuchen dengan ekspresi tidak senang. Saat pandangannya tertuju pada armor suci yang bercahaya, keserakahan memenuhi matanya. Aku masih punya beberapa hari lagi, jadi aku memutuskan untuk berlatih di sini sebentar. Apa masalahnya? Jawab Xiang Shaoyun dengan tenang. Dia masuk bersama penjaga serigala, tetapi penjaga serigala itu menghilang selama pertarungannya dengan Xiao Xie. Dia yakin penjaga serigala itu mungkin melindunginya dalam kegelapan. Jika Yu Yuchen berani mencoba macam-macam, penjaga serigala itu tidak akan tinggal diam. Kau bukan lagi murid akademi. Memasuki tempat ini adalah hal yang tabu. Pergi segera, bentak Yu Yuchen, tanpa menunjukkan rasa hormat sedikitpun. Sebelum kau pergi, lepaskan baju zirahmu. Itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh kaisar lemah sepertimu. Kau pasti mencurinya dari akademi. Harus diakui bahwa Yu Yuchen benar-benar tidak tahu malu karena mengarang alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Xiang Shaoyun mengertakkan giginya dan berkata, "Bajingan tua, betapa tidak tahu malunya kau." Awalnya Xiang Shaoyun tidak berencana untuk sepenuhnya berkhianat kepada tetua ini, tetapi tetua itu tidak memberinya pilihan lain. "Kurang ajar. Kau berani menghina sesepuh ini. Akan kucacatkan kau sekarang juga dan kulemparkan kau ke ruang bawah tanah. Kau akan dipenjara di sana sampai mati," teriak Yu Yuchen dengan marah. Xiang Shaoyun segera berteriak, "Penjaga serigala, apa yang masih kau tunggu? Ada yang membantu." Yu Yuchen mengerutkan kening dan langsung siaga. Namun, dia tidak menemukan apapun. Xiang Shaoyun juga tercengang. Penjaga serigala itu masih bersembunyi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? "Tuan muda, guru berkata bahwa jika Anda ingin menyelamatkan orang di sini, Anda harus mengandalkan diri sendiri." Suara penjaga serigala itu terdengar di telinga Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun langsung mengerti mengapa penjaga serigala itu tidak membantunya. Jadi, itu sebenarnya adalah niat tuannya. Dia tersenyum pasrah dan berkata, "Ini adalah seorang tetua. Sehebat apapun aku tidak akan mampu melawannya." Meskipun mengatakan itu, Xiang Shaoyun tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Dia mengaktifkan bakat garis keturunannya dan menghilang saat Yu Yuchen lengah. Kemudian dia bergegas menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Yu Yuchen menyadari bahwa dia telah tertipu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan Xiang Shaoyun menghilang tepat di depan matanya. Dia terkejut dan berpikir, apakah baju zirah anak itu juga mampu menghilang? Sungguh harta karun. Dengan pemikiran itu, dia menyalurkan energinya keluar dan mengunci seluruh aula. Bahkan jika Xiang Shaoyun tak terlihat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Harus diakui bahwa Yu Yuchen sendiri cukup licik, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk melarikan diri. "Nak, lalu kenapa kalau kau tak terlihat? Seluruh tempat ini berada di bawah kendaliku. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Tunjukkan dirimu dengan patuh, dan aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, begitu aku melepaskan kehadiranku sebagai seorang Sein, kau akan hancur berkeping-keping." "Jangan salahkan aku jika aku melakukannya," kata Yu Yuchen dengan senyum percaya diri. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sebagai ahli alam pertempuran surga, dia bisa dengan mudah menghancurkan kultivator alam kenaikan naga menjadi berkeping-keping. "Raja Api Merah, tolong aku." Xiang Shaoyun mengirimkan pesan. Raja Api Merah dikurung di ruang bawah tanah. Ia sedang sekarat, tetapi setelah kunjungan Xiang Shaoyun sebelumnya, banyak harta spiritual telah ditinggalkan. Harta-harta itu tidak terlalu efektif mengingat tingkat kekuatan Raja Api Merah, tetapi tetap membantu meringankan tekanan yang dihadapinya dan memungkinkannya untuk mempertahankan sebagian kecil kekuatannya. Saat Xiang Shaoyun memasuki aula, Raja Api Merah telah memperhatikannya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kehadiran Yu Yuchen, itulah sebabnya dia tidak melakukan apapun. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan, menunggu kesempatan untuk menghabisi Yu Yuchen dengan satu serangan. Dia ingin menyelamatkan Xiang Shaoyun dan membunuh Yu Yuchen sekaligus. Raja Api Merah tidak mendengar transmisi suara karena ruang bawah tanah juga dibatasi oleh segel dan Xiang Shaoyun terlalu lemah. Karena itu, Raja Api Merah tetap di tempatnya dan masih menunggu kesempatan untuk menyerang. "Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak muncul, matilah kau," ancam Yu Yuchen dengan nada membunuh. 1. "Karena kau tidak menghargai kesempatan yang kuberikan, matilah," kata Yu Yuchen sambil mengerutkan kening. Dia bersiap untuk melepaskan kekuatannya dan menghancurkan Xiang Shaoyun hingga mati. "Kaulah yang akan mati." Xiang Shaoyun diam-diam tiba di samping Yu Yuchen. Dia menebas pedang suci bercahayanya tanpa ampun. Yu Yuchen adalah seorang Sein. Dia mampu merasakan gelombang energi di belakangnya dengan segera. Tanpa berpikir panjang, dia mengayunkan tangannya ke belakang.
Tangan seorang Saint sudah cukup untuk menghancurkan senjata tingkat rendah manapun. Namun, ketika tangannya menyentuh senjata itu, dia mendapat firasat buruk. Dia segera mengirimkan semburan energi tingkat Saint, mendorong senjata Xiang Shaoyun menjauh. Xiang Shaoyun muntah darah saat terlempar jauh. Senjata sucinya terlepas dari tangannya, dan dia jelas menderita luka parah akibat ledakan energi Yu Yuchen. Senjata suci yang sangat tajam. Meskipun bukan senjata elemen gelap, aku masih bisa menjualnya. Bajingan kecil, kau cukup kaya, bukan? Tunggu saja sampai aku membunuhmu. Aku akan menggeledahmu untuk mencari lebih banyak harta karun, kata Yu Yuchen sambil menatap pedang suci bercahaya di tanah dengan penuh semangat. Tepat ketika dia hendak membunuh Xiang Shaoyun, orang di ruang bawah tanah itu bergerak. Bab 910. Dasar bajingan. Lebih baik kau pastikan kau membunuhku, atau aku akan membunuhmu, teriak Xiang Shaoyun dengan marah. Karena Scarlet Flame Monarch tidak membantunya, dia berasumsi bahwa Scarlet Flame Monarch mungkin terlalu lemah untuk melakukan apapun. Teruslah berteriak. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu satu persatu sebelum mengambil jiwamu, menyimpannya, dan menyiksanya perlahan-lahan. Kau tidak akan pernah memasuki lingkaran reinkarnasi, kata Yu Yuchen, akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Lalu ia mengulurkan tangan ke arah Xiang Shaoyun, bersiap untuk benar-benar mempersiapkan Xiang Shaoyun untuk kematian. Xiang Shaoyun merasakan kekuatan dahsyat membatasi seluruh tubuhnya. Betapapun ia berjuang, ia tidak bisa membebaskan diri. Bajingan! Apa yang masih kau tunggu, Raja Api Merah? Xiang Shaoyun meraung. Teruslah berteriak. Tidak ada yang bisa membantumu, kata Yu Yuchen dengan angkuh. Di ruang bawah tanah, Raja Api Merah masih terbelenggu rantai yang kuat. Dia tidak mampu membebaskan diri, dan tubuhnya sangat melemah. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Namun, dia pernah menjadi ahli alam pertempuran surga tingkat puncak. Kekuatan tempurnya luar biasa, dan bahkan dengan sedikit kekuatan yang tersisa, dia dapat dengan mudah menghancurkan kultivator alam pertempuran surga biasa. Dia mengerahkan sisa kekuatan terakhirnya, dan sebuah kekuatan penyerapan yang dahsyat pun muncul. Kekuatan itu menyelimuti Xiang Shaoyun dan Yu Yuchen. Ketika Yu Yuchen merasakan kekuatan itu, bulu kuduknya berdiri dan dia berteriak kaget, orang yang ditekan di sini masih hidup. Rasa takut yang hebat mencekamnya, dan dia memutuskan untuk pergi, karena malapetaka akan menimpanya jika tidak. Dia tidak tahu siapa orang yang tertindas di sini, tetapi dia tahu orang itu adalah Raja Iblis yang tak tertandingi dan sangat kuat. Seorang tetua dari generasi sebelumnya yang pernah ditempatkan di sini pernah mengatakan kepadanya untuk tidak mendekati tempat ini kecuali benar-benar diperlukan. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia justru akan menarik perhatian Raja Iblis yang dipenjara. Karena Raja Api Merah telah mempersiapkan serangan ini sejak lama, dia tidak akan membiarkan Yu Yuchen lolos. Energinya sepenuhnya terfokus pada Yu Yuchen dan Xiang Shaoyun, dan dia menyeret keduanya ke ruang bawah tanah. Yu Yuchen diliputi rasa takut. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengirimkan semua energi sucinya sementara tulang-tulang sucinya berderak berulang kali. Dahinya bersinar dengan pancaran ilahi saat dia menyesuaikan kondisi mentalnya ke kondisi optimal, mencoba untuk membebaskan diri dan melarikan diri. Namun sebelum ia sempat melepaskan diri, sebuah rantai melilit lehernya. Itu adalah rantai suci tingkat atas. Bahkan senjata suci biasa pun tidak bisa mematahkannya. Yu Yuchen merasakan kematian mendekat, dan ia meraung dalam hati, aku tidak ingin mati di sini. Sayangnya, banyak hal dalam hidup akan berjalan berlawanan dengan keinginan seseorang. Hal-hal tidak akan terjadi hanya karena dia menginginkannya. Kepalanya terlepas dari tubuhnya sebelum sebuah kekuatan dahsyat menghancurkan kepalanya menjadi daging cincang, tidak memberi jiwanya yang suci kesempatan untuk bertahan hidup. Dan begitu saja, seorang ahli alam pertempuran surga yang perkasa terbunuh. Hal pertama yang dilihat Xiang Shaoyun di ruang bawah tanah adalah Raja Api Merah, yang tampak seperti iblis ganas dan perkasa dengan 9 rantai di sekelilingnya. Penampilannya saat ini tidak sesuai dengan tubuhnya yang lemah dan keriput. Tepat sasaran, kata Xiang Shaoyun. Tanpa bantuan Raja Api Merah, dia pasti sudah mati di tangan Yu Yuchen. Tepat setelah dia mengatakan itu, aura Raja Api Merah meredup, dan Raja Api Merah roboh seolah-olah telah kehabisan seluruh kekuatannya. Xiang Shaoyun bergegas mendekat dan menahan Raja Api Merah, mencegahnya jatuh. Merasakan kelemahan Raja Api Merah, Xiang Shaoyun segera memberinya cairan spiritual dan ramuan. Raja Api Merah membuka mulutnya dan dengan lahap melahap cairan dan ramuan tersebut. Aku butuh kristal roh, kata Raja Api Merah dengan lemah. Xiang Shaoyun buru-buru mengeluarkan sejumlah besar kristal spiritual dan menumpuknya di hadapan Raja Api Merah. Dengan sekali tarikan napas, lebih dari 100.000 kristal spiritual berubah menjadi gumpalan energi yang mengalir ke lubang hidungnya.
Dalam sekejap mata, lebih dari 100.000 kristal spiritual lenyap. Tanpa ragu-ragu, Xiang Shaoyun mengeluarkan beberapa ratus ribu kristal spiritual lagi. Selama Raja Api Merah pulih, kristal spiritual ini adalah harga kecil yang harus dibayar. Raja Api Merah tidak menahan diri dan menyerap semua kristal spiritual yang ditawarkan. Meskipun begitu, itu masih jauh dari cukup untuk memulihkannya sepenuhnya. Dia hanya mendapatkan kembali sebagian kecil kekuatannya. Lagi pula, pada levelnya, hanya kristal tingkat suci yang dapat memenuhi kebutuhannya. Xiang Shaoyun memang memiliki beberapa kristal suci, tetapi kristal suci yang dimilikinya bukanlah elemen api dan tidak akan membantu Raja Api Merah. Namun, ini bukan berarti Xiang Shaoyun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengeluarkan api mulia berkilau dan berkata, "Aku memiliki segumpal api unik di sini. Ini akan dapat memulihkan sedikit kekuatanmu." Raja Api Merah membuka matanya dan menatap api itu. Tanpa ragu, dia membuka mulutnya dan melahapnya. Xiang Shaoyun mendapatkan api itu setelah mengalahkan seorang pengawas kerajaan. Api itu memiliki tingkatan lebih tinggi daripada api Yun, dan awalnya dia berencana untuk menggunakannya sendiri. Tetapi dia tidak punya pilihan selain memprioritaskan pemulihan Raja Api Merah. Setelah melahap api tersebut, aura Raja Api Merah mulai meningkat. Tubuhnya yang keriput kembali berwarna, dan tampaknya ada lebih banyak kekuatan di tubuhnya sekarang. Saat Xiang Shaoyun menatap Raja Api Merah, beberapa adegan terlintas di benaknya. Dalam adegan-adegan itu, seorang pemuda tampan dan tinggi berambut merah sedang berperang di mana-mana di atas singa berapi, membunuh para ahli dari berbagai ras. Pemuda itu begitu bersemangat dan tampak tak terhentikan. Pertarungan itu berlangsung hingga suatu hari seorang pemuda berambut ungu muncul dan mengalahkan pemuda berambut merah hanya dengan 10 gerakan. Pemuda berambut merah merasa tersinggung, sehingga pemuda berambut ungu melepaskannya dan setuju untuk bertanding ulang. Pertarungan kedua mereka terjadi 3 tahun kemudian. Pemuda berambut ungu itu kembali mengalahkan pemuda berambut merah dengan 10 gerakan. Pemuda berambut merah itu masih merasa tersinggung, dan pemuda berambut ungu itu melepaskannya lagi. Dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap pembalasan apapun. Pertarungan ketiga mereka terjadi 10 tahun kemudian. Sekali lagi, pemuda berambut merah mengalahkan pemuda berambut ungu dengan 10 gerakan. Kali ini, pemuda berambut merah tidak punya pilihan selain mengakui kekalahannya. Dia juga memutuskan untuk menjadi pengikut pemuda berambut ungu, bertarung melawan dunia bersama-sama. Setelah sekian lama, Raja Api Merah membuka matanya dan berkata, "Usia mulai menggerogoti diriku. Aku perlahan-lahan menjadi tidak berguna. Tidak peduli berapapun usiamu, kau adalah saudara dari penguasa ini. Aku masih berharap untuk melawan dunia bersamamu di sisiku," kata Xiang Shaoyun, matanya bersinar terang. Pemuda berambut ungu dan pemuda berambut merah dalam pikirannya tak lain adalah dirinya yang dulu dan Raja Api Merah. Mereka saling mengenal melalui pertarungan dan akhirnya menjadi saudara. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.